Aileen langsung mengemudikan mobilnya pergi dari sana. Sedikit pun dia tidak menoleh ke belakang, agar hatinya tetap kuat dengan keputusan yang telah dia ambil. Bohong jika Aileen mengatakan tidak terluka dengan keputusannya tersebut. Sebab cinta di dalam hatinya untuk sang dosen sebenarnya masih utuh, namun ego di dalam dirinya pun tak mampu diabaikan begitu saja. Jika Pak Alan bisa mengutamakan pekerjaan dibandingkan dia, maka Aileen pun bisa melakukan hal yang sama. Aileen tidak ingin hanya mengerti, tapi dia juga sangat ingin dimengerti. Namun hal sederhana seperti itu saja sang dosen tak mampu melakukannya, kekecewaan yang membuatnya mengambil keputusan fatal. Keputusan seperti ini memang lebih baik untuk kita berdua, gumam Aileen. Berulang kali dia membuang nafasnya dengan kasar, coba membuang rasa mengganjal yang kini menguasai hatinya. Sementara Alan memutuskan untuk tidak mengejar Aileen sekarang. Saat ini sang kekasih sedang diselimuti oleh api amarah, maka apapun yang dia ucapkan sebagai pembelaan hanya akan terdengar sebagai sebuah kesalahan. Mobil Aileen berhenti di lampu merah dan saat itu bertepatan dengan ponselnya yang berdering, ada panggilan masuk dari Nora. Ada apa? Tanya Aileen langsung setelah dia menjawab panggilan tersebut. Suaramu terdengar ketus sekali, pasti suasana hatimu sedang buruk. Ayo pergi denganku, ajak Nora, dia bisa mengajukan ajakan seperti ini karena sekarang sudah memasuki jam pulang kantor. Kemarin adalah hari yang menyebalkan bagi Aileen dan hari ini sang sahabat memberikan surat pengunduran diri. Nora ingin mereka menghabiskan waktu bersama. Dia berharap setidaknya sedikit saja bisa mengobati kesedihan sang sahabat. Kamu tidak pergi dengan William? Tanya Aileen kemudian. Tidak, dia justru meminta aku untuk menemani kamu lebih dulu. Kenapa? Aku baik-baik saja. Aku tahu, hujan badai pun kamu akan tetap baik-baik saja. Tapi sore ini ayo kita pergi berdua, mungkin nanti Sela akan menyusul. Memangnya mau pergi kemana? Mall saja, bisa cuci mata, nonton atau sekedar duduk di kafe. Clarke Super Mall ya? Oke, balas Nora dengan antusias. Dari tempat yang berbeda mereka segera menuju tujuan yang telah disepakati. Selama perjalanan tadi, Aileen juga menghubungi sang Momi agar tidak khawatir. Hari ini dia akan pulang agak malam karena berkumpul dengan teman-temannya. Meskipun Aileen sudah tahu bahwa saat ini dia memiliki banyak penjaga bayangan, tapi dia tetap memberi kabar pada sang Momi. Entah jam berapa akhirnya Aileen bertemu dengan Nora, mereka memutuskan untuk mendatangi sebuah kafe lebih dulu. Akan lebih baik berkeliling saat perut sudah kenyang. Sela jadi ke sini? Tanya Aileen. Saat bersama dengan Nora, dia bisa sedikit melupakan tentang Pak Alan, melupakan sakitnya hati saat menyadari hubungan mereka telah berakhir. Jadi, mungkin 10 menit lagi. Kita langsung pesan makanan saja untuk dia. Bagaimana hubunganmu dengan Pak Alan? Apa kalian putus? Tanya Nora lagi, langsung bertanya seperti ini tanpa tendeng aling-aling. Lancar sekali mulutmu bicara seperti itu, balas Aileen, dia menatap sinis. Tapi tatapan itu sedikit pun tidak mengganggu Nora. Mereka berdua sudah melewati banyak hal, baik buruk keduanya telah saling memahami. Tadi aku berharap kalian putus, tapi sekarang aku harap kalian bisa mempertahankan hubungan, balas Nora kemudian. Pikiran Nora berubah gara-gara William. Ketika menjalin sebuah hubungan maka kedua hati akan saling tarikat, jika berpisah pasti akan menimbulkan luka yang sangat nyata. Nora tak bisa memahami hal ini karena dulu saat pacaran dia hanya main-main, hanya dengan William lah dia mulai menggunakan hatinya. Permasalahan yang terjadi di antara Aileen dan Pak Alan hanyalah karena komunikasi yang kurang baik, bukan karena kekerasan ataupun orang ketiga. Jadi hal seperti itu bagi William masih mampu dipertahankan. Dan kini apapun keputusan William pasti akan Nora dukung, karena itulah dia bicara seperti itu padahal Aileen. Kenapa aku harus bertahan? Aku bukan prioritas untuk Pak Alan, jawab Aileen. Jadi kalian putus? Serius? Tanya Nora dengan kedua mata yang mendelik,
suaranya yang tinggi bahkan membuat beberapa orang menatap ke arah mereka berdua. Iya, kecilkan suaramu, jangan membuat keributan di sini. Astaga, kenapa aku yang merasa sakit hati, balas Nora, bagaimanapun dia selama ini menjadi saksi tentang hubungan Aileen dan Pak Alan, sekarang setelah berakhir hatinya tak bisa bohong jika menyayangkan pula hubungan tersebut. Asik bicara akhirnya mereka masuk ke kafe yang dituju, keduanya duduk di bagian pinggir, dekat dengan dinding kaca agar mudah dilihat oleh Sheila dari luar nanti. Hubunganku dengan Pak Alan sudah berakhir, jadi jangan bahas-bahas lagi tentang pria itu, ucap Aileen setelah mereka duduk. Ya ampun, memang seperti itu jika putus. Dulu begitu dekat dan sekarang jadi asing. Aileen tidak menanggapi lagi, dia melambai untuk memanggil seorang pelayan. Mereka lantas memesan makanan dan menunggu. Saat makanan datang, bertepatan pula dengan Sheila yang bergabung bersama mereka berdua. Ya ampun, ini adalah pertama kalinya kita kumpul bertiga seperti ini. Aku sedikit canggung, kata Sheila belak-belakan, karena jika diingat-ingat mereka dulu adalah musuh bebuyutan. Nora dan Aileen kompak tertawa kecil. Jangan sampai tiba-tiba kita bertengkar di sini, kata Sheila lagi dan membuat Nora nyaris tersedak ludahnya sendiri. Sudahlah, ayo makan, kata Nora setelah tawanya mereda. Baru saja memegang sendok, ponsel Aileen di atas meja bergetar. Ada satu pesan masuk dari Pak Alan. Aileen membukanya tanpa pikir panjang. Kita tidak akan putus, ambillah waktu sebanyak yang kamu mau untuk sendiri, aku tidak akan mengganggu. Kamu benar, aku sangat egois. Aku selalu mengutamakan mimpiku sendiri, aku salah, maafkan aku Aileen. Sekarang lakukan apapun yang kamu mau, aku akan selalu mendukungmu dari jauh. Hati Aileen berdesir nyeri saat membaca pesan tersebut, namun daripada membalasnya, Aileen lebih pilih untuk langsung menghapus pesan tersebut. Sampai semua pesan mereka selama ini ikut terhapus juga. Ada apa? Tanya Nora pada Aileen, dia bisa melihat ada sedikit perubahan dari raut wajah sang sahabat. Ditanya seperti itu Aileen jadi tidak mampu menyembunyikan kesedihan hatinya, dia menggeleng tapi kedua matanya berkaca-kaca ingin menangis. Hei ada apa? Tanya Sheila pula, mendadak cemas, sebab dia tidak tahu apapun tentang Aileen dan Pak Alan. Tidak ada apa-apa, aku baik-baik saja, balas Aileen. Menangis saja, aku tidak akan mengejekmu, balas Nora. Nor, kenapa kamu bicara seperti itu? Jangan menangis sahut Sheila pula. Aileen sudah tidak mampu berkata apa-apa, air matanya jatuh seirama dengan tenggorokan yang terasa tercekat. Hari ini dia memang menangis, sampai waktu berlalu terasa cepat. 6 bulan kemudian Aileen sudah bekerja di perusahaan keluarganya. Aileen menduduki posisi manajer. Dan selama itu pula dia tidak pernah bertemu dengan Alan Stewart. Waktu memang telah berlalu cukup lama, namun cinta di hati Alan tidak pernah berubah sedikit pun. Justru makin menggebu untuk sang nona muda Carter. Alan memang tidak pernah menemui Aileen secara langsung, namun beberapa kali mereka sempat bertemu saat ada dalam satu event. Jangan lupa, perusahaan Diamond Group dan Carter Kingdom sama-sama bergerak di bidang properti, jadi dua perusahaan itu sering terlibat dalam sebuah acara. Alan juga kini lebih banyak mendekatkan diri dengan Daddy Raiden dan juga Nathan. Sudah 2 bulan ini Alan bahkan jadi teman main golf Daddy Raiden. Semua itu terjadi di belakang Aileen. Bahkan Alan pun memerintahkan Hailey untuk selalu menemui sang calon kakak ipar. Nona, siang ini Hailey akan datang lagi. Katanya dia membawa bekal, jadi Anda tidak perlu makan siang di luar, ucap Priska, sekretaris Aileen di perusahaan Carter Kingdom. Astaga anak itu, geram Aileen, dia ingin sekali menjambak rambutnya dengan frustasi. Namun tangannya tertahan di udara karena tidak ingin membuat rambutnya jadi acak-acakan. Ya sudah, jika dia saja suruh masuk. Kita tidak bisa mengusirnya kan? Balas Aileen kemudian. Dan Priska langsung menganggukkan kepalanya setuju, baik Nona, jawabnya patuh. Tepat jam 12 siang,
bocah berandal yang baru saja masuk kuliah itu benar-benar mendatangi kantor Aileen. Hailey masuk dengan santainya seolah telah menganggap tempat ini adalah kantornya sendiri. Siang kakak ipar, aku bawa bekal masakan mama, ucap Hailey dengan menunjukkan kotak bekal yang dia bawa. Aku dan Pak Alan sudah putus. Hailey berhenti memanggilku dengan sebutan seperti itu. Aku juga sebenarnya tidak mau, tapi Kak Alan selalu memaksaku datang ke sini dan Mama Berta juga mendukung Kak Alan, jadi aku bisa apa? Balas Hailey, lengkap dengan wajahnya yang memelas. Sampai detik ini keluarga Stewart belum tahu bahwa Aileen adalah keturunan keluarga Carter. Setahu mereka Aileen langsung bekerja di Carter Kingdom setelah dari Diamond Group. Mama Berta dan Papa Bertrand hanya menerka bahwa Aileen memiliki nasib baik dalam karirnya. Karena itulah dia bisa masuk ke perusahaan yang bergengsi, bahkan langsung menduduki posisi manajer. Ternyata selain barbar, Aileen juga pintar. Itulah yang ada di pikiran Papa Bertrand dan Mama Berta. Kedua orang tua Alan juga tidak menganggap bahwa Aileen dan Alan sudah putus, sebab tiap kali Alan ditanya dia hanya menjawab Aileen sedang marah. Sementara hubungan mereka baik-baik saja. Setelah bicara Hailey langsung menuju sofa dan duduk dengan nyaman di sana. Ayo makan, setelahnya aku akan langsung ke kampus, ucap Hailey. Aileen menuruti, dia bangkit dari kursi kerjanya dan menyusul gadis barbar tersebut. Aku dan Pak Alan sudah putus, berapa kali aku harus mengatakan tentang hal ini, ucap Aileen. Bagimu saja yang sudah putus, tapi bagi Kak Alan belum. Cih. Kami sudah 6 bulan tidak bertemu, kenapa dia masih bersikeras mengatakan bahwa kami tidak putus? Aneh, dia hanya menghambat jodohku saja, balas Aileen ketus. Saat Hailey membuka kotak bekal itu, Aileen pun ikut membantu. Terserahlah hubungan kalian mau bagaimana, tapi yang jelas makanan ini harus habis. Jika tidak nanti mama sedih, jawab Hailey. Mereka berdua kemudian makan dengan lahap. Hailey benar-benar menepati ucapannya, selesai makan dia langsung pergi. Sementara Aileen melihat ponselnya yang bergetar di atas meja, ada satu pesan masuk di ponselnya, pesan dari Nora. Jangan lupa, hari ini ulang tahunku. Pulang kerja nanti kita bertemu di kafe biasa, tulis Nora. Jawab Aileen singkat. Nora ingin merayakan ulang tahun pertamanya setelah bersama dengan William. Dia ingin makan malam bersama teman-temannya juga, yaitu Aileen dan Sheila. Jadi rencananya mereka berempat akan berkumpul. Tidak, sebenarnya berlima karena nanti Sheila akan datang dengan pacarnya juga. Hanya Aileen yang kini statusnya jomblo. Setelah membalas pesan singkat itu, Aileen kemudian menghubungi Luna melalui sambungan telepon. Beli tas GIOR keluaran terbaru, pilih yang warna hitam. Bungkus dengan rapi, aku akan memberikannya untuk Nora sebagai hadiah ulang tahun, pinta Aileen. Kirim ke perusahaan sebelum jam 4, aku akan membawanya ke pertemuan kami, kata Aileen lagi. Siap Nona, balas Luna patuh, lalu sambungan telepon mereka pun terputus. Tepat jam 5 sore Aileen akhirnya meninggalkan perusahaan dengan membawa kado yang telah dia siapkan. Datang ke kafe yang sudah disepakati dan langsung disambut dengan antusias oleh Nora. Nora dan William telah datang lebih dulu. Ah, terima kasih kadonya, ucap Nora kegirangan. Sheila belum datang. Tanya Aileen, setelah dia menyapa William juga. Belum, dia selalu datang paling akhir, ledek Nora dan Aileen terkekeh sendiri. Mereka bertiga masih asik bercengkrama, lalu tiba-tiba seseorang datang menghampiri. Apa aku datang terlambat? Tanya seorang pria dan membuat Aileen, Nora serta William menatap ke arah sumber suara tersebut. Terlambat sedikit, ayo duduk Kak. Ini adalah Aileen, yang ingin aku kenalkan padamu, sahut Nora, dia makin kegirangan saat teman prianya itu datang. Hari ini baginya bukan hanya tentang perayaan ulang tahun, tapi Nora juga berencana untuk menjodohkan Aileen dengan kenalannya Zain seorang pengacara. Teman dari kakaknya Nora. Seseorang yang telah melewati tahap seleksi untuk dia kenalkan pada Aileen. Tidak lanjut ke jenjang yang lebih serius tidak apa-apa,
Nora hanya ingin Aileen memiliki kenalan baru. Agar hatinya tidak terlalu beku, sebab setelah putus dengan Pak Alan, Aileen sekalipun tak pernah terlihat memiliki teman dekat pria. Zain, ucap pria itu memperkenalkan diri pada Aileen, sementara dengan William mereka telah saling kenal. Aileen, balas Aileen dengan canggung, tak menyangka juga akan ada anggota baru. Dia belum memahami bahwa Nora hendak mencomblangkan mereka berdua. Kak Zain lebih tua 2 tahun dari kita Ai, jelas Nora dengan semangat, sementara Aileen hanya mengangguk saja. 10 menit kemudian Sheila dan sang kekasih datang, Sheila juga datang dengan membawa sebuah kado untuk Nora. Mereka makan malam bersama dan saling bertukar cerita, adanya Zain di sini juga membuat Aileen tidak merasa sendirian. Karena Nora dan Sheila telah memiliki pasangannya masing-masing. Namun Aileen dan Zain bicara secara profesional, tentang pekerjaan-pekerjaan dan pekerjaan, tak ada pembicaraan yang menjurus hal pribadi. Tapi hal seperti ini justru membuat Aileen merasa nyaman. Apalagi Zain memperlakukan Aileen, Nora dan Sheila seolah seperti adiknya sendiri. Terima kasih sudah mau merayakan ulang tahunku, aku senang sekali, ucap Nora, dia bahkan tanpa ragu memeluk William di sampingnya. Sebelum semakin malam, lebih baik kita pulang sekarang, sahut William pula. Iya, besok pagi aku juga harus keluar kota, kata kekasih Sheila. Kamu pulang sendiri? Tanya Zain pada Aileen. Iya kak, tadi aku bawa mobil. Kalau begitu aku iringi, balas Zain. Begitu lebih bagus, sahut Nora, selalu jadi yang paling semangat jika menyangkut tentang Aileen dan Kak Zain. Tapi kemudian mereka semua dikejutkan dengan kedatangan Pak Alan yang tiba-tiba, secara mendadak pria itu telah berdiri di samping meja. Acaranya sudah selesai kan? Ayo pulang, ucap Alan, sorot matanya lurus menatap ke arah Aileen. Dek. Yang kaget bukan hanya Aileen saja, tapi juga semua orang.